Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sehat, salam berbahagia semua. Ketemu lagi dengan saya Hapas. Kali ini agak berbeda ya. Kita mau ngomongin sesuatu yang beda. Hari ini saya mau ngomongin bukan pengalaman ya. Ngomongin tentang yang bukan di bidang saya. Jadi kalau mau dengerin, tapi tidak perlu terlalu berbicara. Tidak terlalu harus dipercaya. Saya terkait investasi mau mulai belajar. Saya kemarin ada ketertarikan untuk mulai investasi, menabungkan uang, menyimpan. Jadi entah ini bilang investasi, entah cuma nabung, saya juga nggak tahu. Tapi terkait pengelolaan dana, saya mulai tertarik untuk menggeser rupiah saya menjadi mata uang kertas saya, menjadi value-nya itu digeser ke emas. Saya sangat tertarik ke situ karena emas itu ya dari referensi dan dari sugesti teman yang saya itu bahwa emas itu ya stabil. Jadi kalau untuk menyimpan keeping itu bagus. Makanya saya mulai mau geser ke emas. Dan saya nggak tahu benar apa tidak, tapi mungkin teman-teman bisa jelasin di komentar atau bagaimana. Emas itu pengaruhnya kepada penurunan nilai itu inflasi ya bahasanya ya, itu sangat kecil, tidak terpengaruh mungkin bahkan. Maka dari itu saya searching dan akhirnya saya memutuskan untuk mencoba membeli emas sedikit. Dan saya pergi ke kantor Antam beberapa hari yang lalu. Dan saya menemukan hal-hal yang baru saya tahu di situ. Nah, di sini saya mau cerita tentang hal yang saya baru tahu. Pertama, rupanya pelayanan di Antam untuk pembelian itu sangat oke, dan Antam itu mempunyai yang namanya butik emas. Kalau di Jakarta itu butik emas itu ada di beberapa mall, di beberapa pusat perbelanjaan. Jadi tidak mesti di kantor Antam. Nah, itu yang menariknya bahwa rupanya emas itu ya sudut pandangnya barang sebenarnya. Sudut pandangnya sebagai barang kalau menurut saya sekarang. Dan waktu kantor Antam itu rupanya saya nggak nyangka ada logam mulia emas gold fine, emas 99% itu dengan berat hanya 1 gram. Kemarin itu ketemu paling kecil 1 gram. Dan menurut saya itu masuk akal untuk ngangsur gitu. Dan di situ saya juga mengerti bahwa di perbedaan harga emas memang ada harga dasar, tapi kalau sudah jadi fine gold, kalau sudah dicetak, itu rupanya ada biaya cetaknya, sehingga ada perbedaan antara, kalau kita ngelihat rataan, ada perbedaan antara harga emas 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, sampai kilo mungkin ya. Di situ terlihat ada biaya cetak, jadi sehingga kalau kita cuma mengalihkan, kayak kemarin itu saya beli emas 1 gram di angka 900 sekian ribu, tapi kalau kita beli di 10 gram itu harganya cuma 800 sekian ribu. Wah, kata saya, dan situ saya mengerti rupanya harga dasar emas itu untuk beli emasnya benar ada ini ya, ada biaya cetaknya. Dan di situ juga saya baru tahu ada namanya tabungan emas. Tapi saya nggak nanya banyak dan nggak cari tahu banyak tabungan emas, karena dari awal saya niatnya mencoba membeli barang fisik ya, emasnya secara fisik. Nah, kalau tabungan emas itu, kalau yang kemarin dijelaskan secara singkat itu non fisik, kita menabung, tapi tabungan yang dituliskan itu senilai harga emas pada saat kita menabung, kalau nggak salah seperti itu. Nanti pun kalau kita redeem saat penarikan akan
pemahaman saya ya, mohon maaf bila salah, akan dikonversi kepada eh, harga emas saat itu. Jadi yang tertulis itu ada 1 gram, 2 gram, 3 gram di tabungan emas itu. Nah, kalau kita mau redeemnya dalam bentuk emas, itu nanti tinggal tambah biaya cetak. Nah, kalau misalnya kita punya 10 gram tabungan, kita mau narik 2 gram saja, nanti ada biaya cetak untuk 2 gram. Nah, seperti itulah kira-kira. Tapi itu sangat menarik bahwa rupanya menabung dengan emas ini sudah banyak fasilitas. Fasilitas dan mudah. Jadi sehingga ada ketakutan, tanda kutip ketakutan kita untuk kalau aku nyimpan emas di rumah, udah ada solusinya sekarang. Dan kalau emas nanti kemahalan, ini segala macam nggak kebeli-beli. Nah, untuk kalau beneran mau keep, kalau teman-teman yang mau kadang-kadang kalau kayak saya ya susah nabung ya, jadi menyisihkan tabungan itu, menyisihkan itu saya bukan di akhir bulan, bukan duit sisa, karena kalau duit sisa yang saya tabungkan itu nggak nabung-nabung saya, tapi saya misahin uang sekitar kecil sih, masih kecil saya kalau nabung itu minatnya masih kecil, 5% per bulan dari penghasilan saya itu udah saya pisahin, beneran saya pisahin, gak ganggu gugat. Di saat hidup tiba-tiba ada kebutuhan yang di luar perhitungan saya akan ngambil, tapi itu masih ada godaan untuk ngambil. Saya mau membuat itu sesuatu yang lebih ribet karena saya orang yang susah nabung, makanya saya berpikiran untuk geser ke hal yang berbeda. Jangan uang lagi, jangan tabungan uang yang sekarang fasilitas penarikan, tahu uang itu wah luar biasa mudah, gak usah pakai kartu elektronik, saling transfer, bayar virtual account. Banyak fasilitasnya yang memudahkan untuk mengeluarkan uang dari tabungan kita. Jadi saya sebagai orang yang tidak bisa, sulit kontrol diri saya sendiri, mencari-cari strategi agar saya bisa menyimpan untuk dana darurat untuk kehidupan berikutnya. Itu saya harus punya strategi, dan salah satu strateginya hari ini saya mencoba adalah mengkonversi uh, ke apa tuh uang yang saya punya, karena saya selama ini hanya berkutat di uang, ke emas. Dan di Antam itu ya tadi yang sudah saya ceritakan, luar biasa. Kalau kita takut megangnya, udah ada tabungan. Kalau ada dan cerita sedikit lagi, kalau rupanya Antam melirik emas bukan hanya sebagai logam mulia yang untuk dikip untuk arah investasi. Kenapa saya bilang begitu? Saya juga baru tahu bahwa Antam itu sudah mengeluarkan banyak produk terkait emas untuk dengan cetakan khusus, Jadi ada tema cetakannya. Nah, nanti itu kita bahas di berikutnya. Saya mau bahas tentang mau bercerita lagi tentang pengalaman saya ke Antam. Jadi saya datang ke kantornya di waktu itu di Pulau Gadung. Saya beli di emas di situ, pengamanannya bagus. Hari ini lagi COVID ya, protokol kesehatannya bagus. Saya masuk, ya kan, saya mengetahui banyak produk-produk barunya. Di situ ada pajangan, saya lupa ngambil gambar, harusnya saya ngambil gambar itu. Ada pajangan-pajangan emas yang dicetak untuk hal di luar investasi, yaitu untuk hadiah, untuk diberikan kepada orang lain, untuk souvenir, untuk kenang-kenangan. Dan ada produknya bingkai emas juga. Jadi banyak cetakan emas yang hari ini jadi banyak pilihan untuk souvenir bagi kita. Kemudian fasilitas-fasilitas yang rupanya investasi di emas itu sangat mudah. Bahkan rupanya mereka sudah ada
logam mulia logam mulia logammulia.com logammulia.com yang mempermudah transaksi. Jadi kita bisa transaksi dari rumah juga, bisa dikirim barangnya dengan ongkos kirim, bisa juga kita beli dulu, jadi nyampe di tempat kita tinggal untuk ngambil emasnya. Nah, itu saya bilang sangat memudahkan karena ya ini alternatif bagi saya, seperti orang yang seperti saya yang susah untuk menahankan uang saya pada satu titik. Ini solusi banget, memindahkan harta saya kepada benda bentuk emas, dan kemudahan membelinya itu sangat sangat membantu saya. Nah, kemudian di situ juga saya mengetahui bahwa uh, kita kalau membeli emas terjamin untuk dalam pemotongan pajaknya, karena tidak punya NPWP pun bisa uh, ada pilihan untuk tidak membeli dengan NPWP, dan informasinya sangat lengkap. Pelayanan di Antam itu sangat sangat bagus. Saya banyak minta penjelasan kepada customer service-nya, dijelaskan banyak sampai saya nggak enakan, antrian di belakang masih ada. Jadi sangat terpukau saya nggak nyangka pelayanannya tuh ya kayak kita ke toko ke toko makanan, mungkin lebih daripada itu. Kita bisa nanya, kita bisa dapat penjelasan ini produk-produknya apa saja ya, beneran. Sampai untuk memilih kita mau membeli berapa gram itu sebenarnya kita bisa konsultasi dengan baik ke mereka. Saya belum mencoba sih mau mempertanyakan konsultasi investasi ke mereka, karena saya hanya ke CS dan nggak enak, udah kebanyakan nanya. Kemarin itu nggak enak sama antrian di belakang saya. Mungkin kalau saya nanya terkait rencana investasi saya, jangan-jangan mereka ini juga. Saya nggak tahu, nggak nanya soalnya kemarin. Tapi menarik banget penjelasannya, dan menarik banget cara pembeliannya. Dan saya nggak, harusnya saya bawa nih ya, saya pengen cerita kemasannya. Sertifikasinya sudah elektronik sekarang Mas Antam itu, jadi nggak, istilahnya kemana-mana emas ibu sertifikasinya jelas. Jadi pembungkusannya menarik, jadi ketakutan itu ada oksidasi segala macam, dengan bungkusan seperti itu aman Pak. Mungkin itu aja ya cerita ngalor ngidul, nggak tahu, pengen cerita aja, pengen berbagi aja bahwa ada alternatif bagi orang seperti saya yang susah nabung. Jadi supaya sulit untuk mengeluarkan uang, kita udah misahin dulu uang itu di awal. Dan emas salah satu alternatifnya. Dengan dengan adanya keinginan membeli barang, mungkin akan menumbuhkan semangat untuk menyisihkan uang, dan menyisihkan uangnya di awal. Menyisihkan uang di awal ya, kalau saya 5% dari penghasilan saya ya, 3 bulan 4 bulan 1 gram emas langsung dibelanjakan Mas. 1 gram emas belanjakan Mas. 1 gram emas belanjakan Mas. Nah, untuk meridem atau buybacknya, mencairkannya lagi menjadi mata uang, emas itu tidak semudah rupiah, tidak semudah uang untuk kita belanja, tidak semua orang menerima emas sebagai alat tukarnya. Kembaliannya gimana, ya kan? Tuh alat tukar, jadi alat nabung itu bagus banget dengan emas. Walaupun secara fasilitas untuk buybacknya ke Antam kembali itu mudah, cuman tetap harus ada proses buyback dulu, baru kita bisa jelanjain dan menukarkan, bertransaksi lagi kepada barang-barang lain yang kita butuhkan. Kalau hanya kita menabung pada uang, nanti kita ya itu tadi, ATM ada, segala macam ada, narik duit itu mudah sekali. Membelanjakannya, menukarkannya nggak perlu ke bank dulu, tapi langsung kepada saat transaksi. Ada edisi, ada transfer, ada virtual account, ada sekarang, wah banyak banget fasilitasnya ya. Jadi
Jadi ya itulah eh, cerita saya ke Antam kemarin. Cukup sekian. Assalamualaikum. Salam sehat.